Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang teori pragmatis dalam sepak bola. Di sini teori pragmatis dalam sepak bola. Di sini kita bisa saya bilang apa sih pragmatis sepak bola? Di sini pragmatis sepak bola adalah suatu permainan yang tidak perlu kecantikan, perlu beauty football, nggak perlu kayak tiki taka, juga bonito Brazil, tiki taka Spanyol itu udah perlu. Jadi kalian hanya memainkan pragmatis, main jelek, ugly win, main random aja mainnya, kayak ngeras gitu, random. Jadi kalian mainnya hancur, mainnya jelek banget itu, kayak diserang mulu sama pelawan. Tapi kalian cuma misalkan di bola jauh langsung ngoper jauh, nggak ada strategikal tak 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 tiktoknya gitu, mending menang gitu. Nah, pragmatis. Di sini pragmatis ini boleh kalian main ini, sah-sah saya, tapi ya kan siap-siap dicemooh oleh misalkan lawan kalian, mainnya jelek banget padahal dia menang, sama fans-fans lainnya, fans lawan, fans kalian juga, sama fans netral lainnya, ini mah nggak indah, mainnya jelek, mainnya tapi menang. Ya, pragmatis di sini kalian harus belajar, itu boleh sah-sah aja kalau menang. Ini menaikkan rasio probability kemungkinan kalian menang tuh sangat tinggi, tapi kalian harus berani dicemooh, di apa namanya, komen-komen negatif di sosial media Anda, atau misalkan profesional di itu cuma pasti tim ini. Tapi ya ini ada yang penting, kalau misalkan kalian emang prinsip kalian menang segalanya, ya terapkanlah pragmatis. Saya juga pernah pragmatis, saya malah ingin Inter tuh pragmatis aja, yang penting menang. Saya sebagai fans Inter aja ya, saya kan fans Interista ya. Sekali lagi saya tegaskan, sejati malah Inter, sejati mereka bilang. Dari 2002, dari 24 tahun saya, 23 tahun saya fans Inter. Nah, di sini kalian harus belajar pragmatis. Saya itu Inter emang kalau di kata-kata disuruh ya, kata-kata Inter tuh cuma defensif, Canetaccio, parkir bus, defense bagus, mainnya nggak indah. Itu Inter Milan, tapi ya saya cinta gitu. Ini namanya pragmatis. Di sini saya bilang Inter main pragmatis gak apa-apa, yang penting menang. Sebagai fans Inter aja, kalau misalkan emang kita yang fans tim itu penting menang kan segalanya, walaupun main jelek penting menang, walaupun di akhir gak apalah dikatain, penting menang gitu. Perang saya udah 20 tahun, 3 tahun saya merasakan ketegangan yang luar biasa ya untuk nonton Inter Opsan. Inter tuh lagi unggul aja menit terakhir, kadang-kadang gue bola tegang. Ini kan mikir, saya ambil kesimpulan, pragmatis ya Inter, mainnya pragmatis, nggak penting main ugly win, nggak apa-apa, yang penting menang. Itu saya pikir ke situ, makanya saya belajar nih teori pragmatis saya nih. Jadi kalian harus belajar bermainnya nggak usah banyak megang bola, nggak usah banyak sentuh bola, udah bola ke arah kalian, buang jauh, sampai akhirnya lawan kecapean tuh, frustasi nggak kejar gol, akhirnya gue cetak gol. Nah, sini menit 75 kayak bilangnya 80-90 itu penting, fondasi penting. Kelemahan lawan di situ tuh, situ nervous tara tuh. Misalkan kalau sudah frustasi, misalkan nyerang frustasi, backnya juga orangnya, back ini jarang dikasih bola, jadi lama bosan juga akhirnya ya timnya dia hancur itu, berantakan. Saya bisa ditakhir pragmatis itu ya. Saya juga bilang, pernah saya tulis ya di diri saya, kita main pragmatis aja, pragmatis ya kan, namanya ini insting itu, isin good mereka ke saya tuh kerasa gitu, feeling it yang di notice kan di Instagram saya. Segini kan nulis di diary saya caranya biar kalian tahu pragmatis. Jadi kita pintu bola gak usah main cantik, gak usah skill, langsung oper jauh aja, bola lihat ke temen, langsung oper depan, misalkan Darmian depan kanan, langsung keturam, misalkan kiri di Marco, langsung aja ke depan lagi. Nah, ini nggak usah main ke tengah-tengah, langsung oper jauh, long ball. Jadi long ball, sini kata long ball, pragmatis. Gak usah dapat bola nih, nggak usah kebanyakan megang bola dari kiper, langsung aja jauh, nggak usah main cantik. Itu kalau sekarang nih filosofi Simone Inzaghi yang saya pelajari itu kurang bagus deh. Ya, langsung main cantik Inzaghi boleh, nggak penting pragmatis. Saya dari dulu fan Inter tuh ya, dari zaman Jose Mourinho pragmatis, saya parkir bus nggak peduli, yang penting menang. Sebelumnya sekarang akhir peringkat 2 Salandi itu semuanya nggak pernah saya Inter lagi, karena Inter mainnya nggak pragmatis, mainnya mau cantik, jangan cantik gitu, nggak usah perlu sih. Yang penting kalian bisa defense kuat, Inter tuh defense kuat, nyerang satu aja udah. Karena misalkan
Marcus Thuram atur aja penyerangnya, udah yang lainnya udah jadi cadangan aja, jadi penyerang 1 2 3 satu, jadi formasi kayak 3-5-1 aja kan, 3-4-3 kan, 3-5-2, harusnya 3-6-1. Di sini saya apa kalau nggak 4-4-3, 4-4 apa gitu, 4-4-1, 4-5-1. Ya saya mengedepankan penting pragmatis. Di sini kalian harus belajar tentang teori pragmatis saya. Jadi saya ingin buat Inter tuh menang. Oke, saya kesimpulan pragmatis adalah segalanya. Saya teori pragmatis saya ingin terapkan ke Inter setiap pertandingan itu. Saya setiap pertandingan setiap minggu. Serie A contohnya saya terapkan pragmatis, saya bantu dia dengan teori pragmatis yang saya gunakan di kepala saya tulis di teori saya di diary. Nah di sini jadi kayak mainnya kan di Marco, apa namanya, Acerbi, jadi Akanoglu, Barella, Mkhitaryan, kanannya siapa lagi tuh, Dumfries. Jadi nggak langsung ngoper-ngoper cantik, penting pragmatisnya udah dari kanan oper ke depan, dari kanan ke depan main jelek gitu, kanan depan kayak apa ya, nggak jelas gitu, random ya mainnya, asal-asalan, kayak bukan pemain profesional pada umumnya, nggak memberikan keindahan, kecantikan, ke posesinya harus banyak, ambil bola itu bola kayak Barcelona, kita kayak Borja juga Bonito kayak Spanyol gitu-gitu, nggak penting itu buat saya. Yang penting saya menang, segalanya yang ditakuti seluruh Eropa, menang ada segalanya buat saya sebagai fan Inter. Saya menang tuh segalanya, saya support Inter sampai segitunya, saya ingin menang itu loh. Saya nggak suka bad mood itu, kalau terkalah sedih bisa nangis gitu. Nah makanya dari itu kalian harus tahu kenapa saya mementingkan teori optimal kan pragmatis. Saya udah sempurna dalam 22 tahun, saya ngerti cara mainnya pragmatis. Inter ada kekuatannya dari historinya, sejarah, tinggal legasi, tinggal warisan adalah pragmatis. Pada tingkat akhir, tingkat tinggi namanya Inter kalau dari dulu menang itu pragmatis aja, main jelek aja, main ugly aja, dari sentuhan nggak perlu, udah langsung aja berjauh, malah kesalahan gol itu Inter tuh, itu Inter Milan itu tim yang benar pragmatis. Tim dari dulu sampai sekarang saya filosofi Inter harus pragmatis. Saya sebagai fan juga tahu cara menangnya ya harus pragmatis gitu, nggak boleh nggak pragmatis. Kalau nggak pragmatis Inter probabilitas menangnya tuh jelek ya kan. Udah itu filosofi Inter Milan dari 1908 sampai sekarang, Josep Meazza aja sampai karena zaman Lautaro Martinez ya kan, itu udah pragmatis itu. Nggak ada namanya pemain indah-indahan, nggak perlu, saya penting menang, itu adalah cinta. Jadi menang segalanya Inter ya. Defend adalah art, nggak perlu defend art juga, nggak perlu, yang penting pragmatis. Pun dibully sama di mana Netrapen, nggak ada lagi plannya baru yang banyak banget kayak Barcelona, nggak perlu, yang penting menang sekali, ditakuti seluruh dunia. Itulah pragmatisme yang saya pelajari, pragmatis teori dalam sepak bola. Makasih.